العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وصلى الله على سيدنا محمد القائل نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع وآله الأكرمين وأصحابه نجوم المهتدين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita makhluk mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada segenap ahli bait keluarga beliau dan segenap sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka menjadi lentera, menjadi cahaya bagi mereka yang mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada setiap di antara kita yang mengikuti jejaknya Nabi, yang cinta kepada ahlul bait dan juga cinta kepada sahabat. Cinta taat sama Nabi, cinta taat kepada ahlul bait, cinta taat kepada para sahabat. Artinya mengikuti Nabi, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada sahabat dan taat kepada mereka, itu adalah merupakan cara, salah satu cara, bahkan cara yang paling utama, cara yang paling afdal, cara yang paling cepat membuat kita menjadi orang yang soleh. Wa tabi'ih bi ihsan ila yaumiddin. Salawat dan salam dari Allah senantiasa tercurahkan kepada yang mengikuti mereka, yang mengikuti Nabi, yang mengikuti ahlul bait, yang mengikuti para sahabat dengan baik sampai kiamat. Salawat serta salam dari Allah untuk mereka sampai kiamat. Walaupun sudah meninggal orangnya, tetap dapat curahan rahmat dari Allah, tetap dapat istighfarnya malaikat. Walaupun orangnya sudah meninggal, tetap mendapatkan itu semuanya sampai kiamat. Bukan sampai habis umurnya kita, bukan. Jadi kalau kita berhasil menjadi orang yang meneladani Nabi, meneladani ahlul bait, meneladani sahabat, maka Allah memberikan rahmat kepada kita. Bukan sampai habis umurnya kita, tapi sampai habis usia dunia ini alias kiamat. Ini adalah loman-lomannya Allah Subhanahu wa taala. Ngasih ganjaran, balasan kebaikan kepada kita bukan sampai habis umurnya kita, bukan sampai kiamat. Sampai kiamat. Sekarang kita menjadi orang soleh, setahun kemudian kita meninggal, kiamat masih ribuan tahun yang lagi, tetap kita mendapatkan selama ribuan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Menjadi orang soleh itu adalah wajib. Menjadi orang soleh, cita-cita menjadi orang soleh itu wajib.
Sebab kalau kita tidak bercita-cita jadi orang soleh, kita mau cita-citanya jadi apa? Menjadi pribadi yang bertakwa, wajib. Menjadi orang yang bercita-cita untuk masuk surga, wajib. Kalau kita nggak mau jadi orang yang bertakwa, mau jadi apa? Kalau kita nggak mau masuk surga, mau masuk mana? Kalau kita nggak bercita-cita selamat dari neraka, lantas apa yang paling utama kita selamat darinya? Nggak ada lain kecuali yang paling utama kita selamatkan diri kita dari neraka. Jadi menjadi orang soleh itu wajib. Dan kita nih sudah separuh jalan jadi orang soleh. Sudah separuh jalan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Berarti kapan kita sekarang menjadi orang yang beriman, berarti tinggal kita bertakwa, maka kita menjadi orang yang soleh. Ini kan kita iman semuanya, berarti sudah separuh jalan untuk menjadi orang soleh. Apa separuh sisanya? Ketakwaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ibarat iman ini modal. Tapi mana ada orang puas hanya dengan modal kalau nggak cari untung. Kulak 10.000 dijual 10.000. Enggak, cari untung. Apalagi sampai rugi, jangan. Sampai imannya kurang, apalagi terjabut imannya, habis modalnya, jangan. Kalau bisa diputar tuh modal, menghasilkan keuntungan. Jangan pancet, apalagi sampai kurang, apalagi sampai habis. Iman juga begitu. Harus dimanfaatkan nih iman. Harus diputar nih iman. Jangan sampai mancet, apalagi kurang, apalagi hilang imannya. Waliyadzubillah. Dengan apa kita bisa meningkatkan keimanan sehingga kita mendapatkan keuntungan? Ibarat modal diputar dapat untung. Ibarat iman ini kalau diputar kita dapat untung. Dengan apa? Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi la tajdidi. Jadilah orang ini yang mana imannya selalu meningkat, selalu diperbaharui, anyar terus imannya. Dengan apa? Dua, bikathratis shalah. Yang pertama adalah melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya. Bukan hanya mengandalkan yang wajib, tapi juga mengandalkan yang sunnah. Bikathratis sholati wa tarki malin nafsi min syahawati, dan meninggalkan daripada syahwatnya. Artinya tidak dia lampiaskan syahwatnya kecuali kepada yang mubah. Tidak sampai karena syahwat duniawi dia menjadi orang yang rakus, menjadi orang yang serakah. Akhirnya yang haram terjang, yang haram halal. Akhirnya gara-gara dunia, gara-gara syahwat dia zalim kepada orang lain dan seterusnya. Wa tarki malin nafsi min syahawati fa syahawatun nafsi ma'al dzunubi mujibatan liqaswatal qulubi. Syahwat nafsu yang dipuas-puaskan, syahwat nafsu yang diturut-turuti. Tidak semua syahwat itu kalau dituruti berdosa, enggak. Maaf, makan itu syahwat, enggak berdosa. Tidur itu juga nafsu, enggak berdosa. Maaf, suami istri berhubungan badan itu justru berpahala. Tapi syahwat yang kalau dituruti kita berdosa. Nah, syahwat model begini yang menjadi penyebab utama orang itu punya hati yang keras. Wa inna ab'ada qulubir nasi min rabbinar rahimi qalbul ghashi. Hati yang keras itu hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati yang keras ini menolak kebenaran. Hati yang keras menolak kebenaran. Batarul haq. Hati kalau sudah menolak kebenaran, gimana caranya hati ini bisa baik? Ibarat kita ini sakit, pergi ke dokter, dikasih obat, nggak diminum obatnya. Kenapa? Nggak percaya. Iya, sakit terus. Paham ya? Jadi hati yang keras adalah hati yang jauh dari Allah. Kenapa menolak kebenaran? Ibarat orang dikasih tahu kalau dia kesasar, nggak merasa kesasar sama sekali. Orang yang menolak kebenaran pasti merasa benar. Lah kalau sudah merasa benar, lah sedangkan dia bukan nabi, bukan malaikat. Kita nih semuanya pasti punya resiko salah, pasti itu sudah. Walaupun belum tentu kita salah, tapi dengan resiko kita bisa salah, ini aja udah cukup jadi alasan kenapa kita harus terima dikritik orang lain.
atau terima untuk dinasehati sama orang lain. Kadang-kadang kritikan itu justru jujur, pujian yang menipu kadang-kadang. Nah, kita ini senang dipuji orang walaupun itu tipuan, digoroi, dibohongi, senang kita. Tapi kalau ada orang kritik kita, jujur misalnya, ngasih nasihat kepada kita, jujur sebetulnya, kita malah marah. Misal, saya bilang, Pak, Bu, ababnya sampean wangi. Kira-kira ini pujian apa hinaan? Pujian apa hinaan? Hinaan dong. Abab nggak ada yang wangi. Entutnya sampean wangi. Pujian apa hinaan? Hinaan. Kita seneng tapi. Padahal nggak ada pada diri kita. Nggak ada pada diri kita. Tapi kalau ada orang bilang, sikatan Pak, Mas, Mbak, Bu, sikatan, kita marah, ngenyek. Loh, padahal tujuannya daripada nanti kamu ketemu orang bau mulut seperti ini kan malu. Saya justru melindungi kamu, cukup saya, jangan orang lain. Malah orang marah. Pujian itu menipu. Nasihat itu jujur. Tapi kita senang dengan pujian walaupun menipu kita. Kita benci sama yang namanya nasihat walaupun itu untuk memperbaiki dirinya kita. Bukan kawan. Orang yang banyak memuji kita bukan kawan, belum tentu. Bukan musuh. Orang yang banyak ngasih nasihat kepada kita bukan musuh, belum tentu. Ada kalanya kawan justru musuh. Ada kalanya yang kita anggap lawan, musuh, kawan justru sebetulnya. Hati kita aja yang nggak bersih. Kenapa? Hatinya kaku, hatinya keras, gak kena dikandani, ibaratnya begitu. Dikasih tahu sebetulnya, nggak boleh begini, seharusnya begini. Jadi iman ini modal. Diputar dengan apa? Ketakwaan. Kalau sudah iman sebagai modal, diputar, dimanfaatkan dengan ketakwaan, maka kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga, ridhonya Allah, maghfirahnya Allah ibarat buah. Ibarat buah. Iman ini kalau pohon, iman ini pohon. Akarnya nih, kan pohon tergantung akar. Kalau pohon gede akarnya rapuh, ya kena angin sedikit jatuh. Pohon ibarat iman. Akarnya adalah keyakinan. Yakin. Nggak semua orang beriman yakin. Nggak semua orang yang mengaku iman adalah yakin. Yakin itu adalah akar daripada keimanan. Yakin itu sampai-sampai apa yang gaib, seakan-akan, seolah-olah nyata. Malah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, lau kushifal ghita masjadtu yaqinan. Kalau seandainya dibuka hijab antara aku dengan alam akhirat, surga, neraka, ketok, kelihatan nyata, aku nggak tambah yakin. Maksudnya apa? Mentok yakinnya. Mentok yakinnya. Saya kasih gambaran begini. Di dalam diri kita, dokter mengatakan ada jantung, ada limpa, ada hati, ada ginjal, ada paru-paru, ada usus besar, usus 12, usus kecil. Percaya kan kita ya? Percaya. Tapi kan kita nggak pernah bedah badannya kita untuk mengetahui itu semuanya. Dan kita nggak perlu juga untuk bedah badannya kita untuk tahu. Oh iya ternyata ada jantungnya. Oh iya ternyata ada paru-parunya. Nggak perlu juga. Jadi dibedah nggak tambah keyakinannya kan? Dibedah badannya kita atau tidak kan nggak tambah keyakinannya kita. Apa perlu untuk yakin bahwa dalam dirinya kita, badannya kita ada jantung, ada paru-paru, harus dibedah? Perlu? Nggak perlu kan? Sama. Apa perlu nih kita untuk yakin dibuka hijab antara kita dengan surga neraka sehingga mata kita melek, mata kita ngelihat? Nah, kalau kita masih merasa iya perlu, biar saya tambah yakin, berarti belum mentok yakinnya. Belum mentok, belum penuh. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib penuh, nggak perlu dibuka hijab antara dia dengan akhirat, surga, neraka, malaikat, nggak perlu. Kalaupun dibuka, nggak tambah yakinnya, mentok sudah. Kalau kita ini masih perlu. Banyak manusia zaman sekarang yang mengaku iman masih perlu dibuka. Kenapa? Karena kadang-kadang berpikir, saya iman sama surga neraka, tapi kadang-kadang ada was-was, temenan.
Masih bisa nih. Ibarat pohonnya ada tapi akarnya ini rapuh. Kenapa? Nggak yakin betul. Jangan-jangan nggak ada. Nggak pernah kelihatan saya surga, neraka, malaikat. Bahkan ada yang mengatakan kaono. Mati selesai, nggak ada akhirat, surga, neraka, malaikat, nggak ada. Fiktif, palsu tuh semuanya. Ada sebagian orang mengaku iman tapi omongannya seperti ini. Nah, bertingkat-tingkat iman itu. Tergantung bagaimana kuat dan lemahnya iman, tergantung bagaimana kuat dan lemahnya keyakinan. Saya ulangi, pohon namanya iman, akar namanya keyakinan. Namanya keyakinan. Pohon kalau nggak ada buahnya, iya kurang manfaat. Iman kalau nggak ada surga, ya nggak manfaat. Apa artinya imannya kita kalau ternyata kita nggak masuk surga? Apa artinya imannya kita kalau ternyata kita tidak diridhoi oleh Allah, tidak dicinta oleh Nabi? Maka buah yang namanya surga, ridhonya Allah, cintanya Nabi, itu butuh ranting. Mana ada pohon tahu-tahu langsung ada buahnya, nggak ada rantingnya. Ranting ini namanya adalah amal soleh atau ketakwaan. Yes. Pohon iman, akar yakin, ranting amal soleh, baru bicara buah. Sekarang nih, kita mengaku punya pohon, berarti yang perlu kita tingkatkan akarnya. Kasih pupuk, kasih air, pupuk yang berkualitas nih akarnya, biar tambah mantap. Kemudian yang kedua amal soleh, ketakwaan. Yang wajib laksanakan, yang sunnah diistiqomahkan, ilmunya diamalkan, amalnya diikhlaskan, ikhlasnya diistiqomahkan, istiqomahnya sampai husnul khotimah. Itu tugasnya kita. Itu ranting. Itu ranting. Baru insya Allah di akhirat kita menikmati buahnya. Pohon semuanya saling nyambung semuanya, berketerkaitan semuanya. Nggak bisa pohon akarnya nggak kuat, wah ketera angin sedikit jatuh. Pohon akarnya kuat tapi amal soleh nggak ada, wah jangan-jangan iya nanti masuk surga tapi harus masuk neraka dulu. Kenapa? Nggak ada amal soleh, nggak ada takwa, nggak takut kepada Allah ketika di dunia, ngaku iman, yakin, cuman nggak ada amal soleh. Ya masuk surga tapi enggak sih, menggunakan rokok sih, buat apa? Siapa yang buat? Wong kepeledian rokok aja kita ini kaget kok. Kepeledian tok itu belum keconyo. Belum keconyo, kepeledian tok. Kaget kita. Sekuat apa? Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, "I'mal lidunyaka ala qadri mugamika fiha." Beramallah kamu untuk dunia, berbuatlah kamu untuk dunianya kamu seukuran dengan ukuran hidupnya kita di atas dunia. Saya mau tanya, kita yakin besok hidup? Kita yakin besok hidup? Ini sekarang isya, kita yakin subuh besok bangun kita? Nah terus buat apa kita mikir hidupnya sampai 10 tahun lagi? Kalau besok hidup pasti ada rezeki, pasti itu sudah. Karena apa? Karena antara ajal dengan rezeki bareng. Nggak ada ajalnya habis tapi rezekinya sisa, atau ajalnya ada rezekinya habis, ajalnya ada rezekinya habis. Ini mangap tok. Kenapa rezekinya habis tapi umurnya masih ada? Nggak ada. Jadi kita nggak usah mikir rezeki 10 tahun lagi, jangan ke 10 tahun lagi, besok apa katanya besok. Kenapa? Kalau besok memang saya hidup, ya berarti saya ada rezeki. Begitu juga anak istri saya. Kalau mereka memang masih hidup, pasti ada rezeki. Caranya gimana? Urusannya Allah. Lah kan enak, udah dihandle sama Allah. Kenapa kita ikut mikiri? Sanggup kita mikiri urusannya Allah, sementara kita makhluk yang lemah. Saya mau tanya, kalau jenengan repot, saya bantu, seneng enggak? Pak, Bu, jenengan repot, jenengan punya masalah. Wes, jenengan di rumah dah, saya bantu. Seneng apa betul? Senang, merasa terbantu. Kira-kira hilang nggak bebannya jenengan? Berkurang, kan begitu ya. Tapi aneh orang zaman sekarang, dunianya kita sudah dihandle sama Allah, melak berweti. Kenapa? Nggak yakin. Coba dia yakin sama Allah. Kalau jenengan saya bantu aja merasa terbantu,
Padahal manusia ini semampu apa sih kuasanya? Kadang-kadang menungso nolong ya mentung, nolong tapi nggak ikhlas, ada tendensi. Lah kalau Allah kan nggak mungkin khianat, dihandle sama Allah. Urusan dunia ini urusannya Allah, rezekinya kita ini urusannya Allah. Lah kalau kita ikut lancang urusannya Allah, apa nggak ngeruti awake dhewe itu namanya? Sudah diurusi sama Allah kok melok-melok. Akhirnya dicul sama Allah, sakram wis golek-golek dhewe. Mau gimana kita? Golong uming kita. Urusannya Allah, kita pikir ya nggak sanggup. Rezekinya kita tuh gaib, besok hidup atau enggak, makan atau enggak, sehat atau enggak, selamat atau enggak, gaib. Tapi udah dijamin sama Allah. Kalau besok hidup berarti besok makan, selesai. Orang zaman sekarang mikir sampai 10 tahun lagi, stres. Urusannya Allah dipikiri hari ini. Kalau memang besok nggak hidup, meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah kita ya, panjang umur setelah walafiat. Kalau besok ternyata kita meninggal dunia, lah buat apa kita sekarang ini mikirin rezeki untuk besok? Lah besok kita nggak makan sudah. Ya buat anak istri, Beb. Yakin tak anak istri kita dari warisan itu bisa digunakan untuk taat? Ngeledek. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, semuanya luar biasa kita cari untuk warisannya anak istri. Ngeledek. Nggak taunya dipakai maksiat sama mereka. Kita ini peduli mikirkan mereka. Nggak taunya kapan kita meninggal, dunia ini dipek dewi. Nggak ada yang disedekahkan, nggak ada yang diwakafkan. Anaknya kita lupa. Ya paling seminggu nangis, hari ngono lali wis. Istrinya kita kawin sama orang lain. Wis, mari. Lah buat apa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah luar biasa. Punya anak 15, sakit keras. Jenguk, sambangi. Wahai khalifah Umar, Anda ini kan khalifah. Tapi maaf, Anda sekalipun khalifah, pemimpin muslim seluruh dunia. Maaf, Anda punya keadaannya susah. Anda sakit keras sekarang. Jelas kami sebagai rakyat, sebagai umat mendoakan Anda panjang umur sehat walafiat, jelas. Cuman saya mau tanya, saya penasaran, saya kepingin tahu jawaban jenengan. Apa? Anda ini sakit keras, harapan hidup tipis, tapi Anda punya anak 15. Anda kalau misalkan sekarang meninggal atau besok meninggal, apa warisannya Anda buat anak-anak Anda? 15 hari anaknya. Nggak kepikiran kalau setelah Anda meninggal mereka makan apa? Tinggal di mana? Dan seterusnya. Apa jadi Sayyidina Umar? Yang pertama saya kasih jawaban. Mereka hidupnya makan apa, tinggal di mana, itu urusannya Allah. Bukan kalau ada bapak, anak tambah rezekinya, kalau kepaten bapak, anak kurang rezekinya, nggak ada. Ada bapak, Tuhannya mereka Allah, yang ngatur rezekinya mereka Allah, yang ngatur hidupnya mereka Allah. Tanpa bapak pun tetap Tuhan mereka Allah, yang ngatur rezekinya mereka Allah, yang ngatur hidupnya mereka Allah. Kehilangan bapak bukan berarti kehilangan Allah. Yang pertama. Yang kedua, ngapain saya ini ribut nyari warisan untuk anak istri? Kenapa? Saya nggak yakin dipakai untuk taat setelah meninggalnya saya. Sementara dosanya mereka, dosanya saya. Lajur umur aku. Kata Sayyidina Umar, salah sing golek aku, sing mangan awake tapi gawe maksiat. Bukan saya yang menikmati mereka, yang nyari saya, yang gulung-gulung saya. Yang menikmati bukan saya. Udah gitu dipakai untuk maksiat. Ya apa sih? Ini kan air susu dibalas dengan air tuba ini. Bukannya nih ya warisan sekian miliar dipakai untuk taat. Enggak, lali. Padahal saya yang jerih payah itu nyari. Buat apa? Dan terus kalau Anda meninggal, Umar, anak Anda, mereka gimana kehidupannya? Saya sudah wariskan kepada mereka ilmu dan akhlak. Saya sudah wariskan kepada mereka ilmu dan akhlak, ilmu dan ketakwaan. Selesai. Itu tugas orang tua tuh. Nah, dalam hal ini banyak orang tua sekarang yang menomorduakan apa yang nomor satu dan menomor-satukan apa yang nomor dua. Orang tua zaman sekarang mikirin dunia ini anak. Engkau lihat mati, anakku jangan sampai keleleran, anakku jangan sampai gak sekolah, anakku jangan sampai nang, wah macam-macam dah. Tapi lihat aku mati, anakku ilmu bukan, sholat atau bukan, jaga aurat, jaga lingkungan, dan jaga pergaulan enggak? Bisa nggak dia taat sama saya ya?
taat, jadi taatnya mereka, pahalanya saya. Bisa nggak mereka tuh inget kalau mau maksiat, eling nang bapak, eling nang ibu, saken bapak ibu. Lah aku maksiat dosaku dosane. Wis. Bisa nggak mereka? Itu yang ditanamkan. Menomorsatukan yang nomor satu dong. Jangan menomorsatukan yang nomor dua. Dan nomor dua kan nomor satu. Akhirnya nggak ketemu kita sama buahnya. Bakti daripada ya birrul walidain, daripada bakti daripada anak-anak kita akhirnya. Wong kita hidup sama mereka aja belum tentu berbakti, apalagi kita meninggal. Jadi nomor satu kan itu pendidikan anak, ilmu ketakwaannya mereka. Kenalkan kepada mereka Allah, kenalkan kepada mereka Rasulullah, kenalkan kepada mereka para ulama, orang-orang yang soleh. Begitu seharusnya. Anak-anak kita mungkin lebih kenal Einstein, lebih kenal Thomas Alva Edison, lebih kenal siapa? Mobile Legends, lebih parah mana malah. Kalau tadi yang namanya saya sebut masih tokoh-tokoh dunia, si mending rotok pinter sih ya. Kenalnya Mobile Legends, Thomas Alva Edison, mbuh sopo. Graham Bell, mbuh sopo. Einstein, mbuh sopo. Apalagi ulama, waduh. Wong saya ini berapa setahun 2 tahun yang lalu miris dapat kiriman video, apa istilahnya itu ya, eksperimen sosial, eksperimen begitu. Jadi ada orang punya channel YouTube, masuk ke sekolah-sekolah. Subhanallah, ada satu sekolah di kantin, mungkin pas istirahat atau pas jam pulang, pakai pakaian muslim semuanya, perempuan-perempuan betul, ya kerudungan, ya masya Allah. Kalau dari pakaian luar biasa. Maaf, ditanya rukun iman, rukun Islam nggak ada. Ditanya rukun iman, rukun Islam nggak ada. Saya khawatir anak seperti ini punya orang tua, sama orang tua juga ngerti rukun iman itu apa, berapa, rukun Islam itu apa, berapa, nggak tahu. Jadi menang pakaiannya dok. Sekolahnya sekolah Islam, tapi rukun iman, waduh, garak-garuk, bingung, balak lolo. Rukun iman ada berapa? Sebutkan. Rukun Islam ada berapa? Sebutkan. Nggak ngerti. Lah ini kan pondasi agama ini. Ini kan pondasi agama. Saya khawatir, jangankan anaknya, orang tuanya pun juga sama nggak ngerti. Waduh. Terus kepingin punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kepingin punya anak yang soleh, soleha. Dari mana ceritanya? Dari rukun iman, rukun Islam, nggak ngerti. Pondasi. Kita malu nggak kalau punya anak nggak bisa hitung-hitungan, nggak bisa nulis? Malu nggak kira-kira? Tapi berapa banyak orang tua yang nggak malu anaknya nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak ngerti rukun iman, rukun Islam. Berapa banyak orang tua nggak? Juga kepikiran, cuma manisin, kepikirannya orang. Jangan sampai kita punya anak seperti itu, atau kita jadi orang tua yang seperti itu. Jadi wajib. Sebagaimana kita wajib membentuk diri kita menjadi orang yang soleh, sama kita wajib, apalagi kita sebagai laki-laki kepala rumah tangga, untuk membentuk istri kita menjadi istri yang soleha, membentuk putra putri kita menjadi putra putri yang soleh soleha. Gimana caranya untuk menjadi orang yang soleh soleha? Nggak bisa lepas dari ilmu, ini yang pertama. Nggak bisa lepas daripada ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda begini, pesan kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang sering melazimi Rasulullah. Kemana aja Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud ini ikut. Ya Ibn Mas'ud, wahai Abdullah putranya Mas'ud, aku pesan kepada kamu ya, julusuka sa'atan baina yadayil alim, duduknya kamu walaupun sebentar di depan seorang alim. La tamassu galaman wala taktubu harfan, yang mana duduknya kamu di hadapan orang alim itu enggak menyentuh pena, tidak menyentuh atau tidak menulis satu huruf pun. Wis, podo kuping. Khairun laka min itqi alfi raqabah, itu lebih afdol pahalanya dibandingkan memerdekakan 1000 budak. Jadi kalau kita punya 1000 budak, kita merdekakan semuanya, pahalanya kan besar. Tapi duduknya kita sekarang pahalanya lebih besar. Untuk menjadi orang soleh nggak bisa lepas daripada ilmu. Kenapa? Dengan ilmu itu cara yang tercepat membuat kita derajat yang tinggi.
mencapai derajat yang tinggi. Bahkan orang memerdekakan 1000 budak. Budak ini harganya ratusan juta satu. Nah kalau 1000 kan bisa triliunan. Dimerdekakan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Pahalanya pasti besar. Tapi duduknya kita sekarang nih lebih gede ganjarannya. Orang mau jadi orang soleh harus naik derajatnya. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang paling bisa membuat derajat kita naik kecuali adalah dengan ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah ini ngangkat derajatnya sekarang kita nih 700 derajat. 700 derajat. Setiap derajat 500 tahun. Bayangkan kalau kita sekarang jalan nyampe 500 tahun lagi. Itu kalau dipakai keliling dunia itu berapa kali? Itu baru derajat pertama ke derajat kedua. Sementara masih ada 700 derajat. Gimana kira-kira? Sekali. Walaupun kita nggak nyentuh pena, nggak nulis walaupun satu huruf, apalagi kalau nulis, apalagi kalau nyentuh pena, jelas ganjarannya lebih. Dapat bonus banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat bonus banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya. Orang nih, misal mau jadi presiden, misal RT, dari RT ke RW berapa tahun? Misal dari RW mau jadi lurah berapa tahun? Untuk ngambil pengalaman di RW. Lurah mau jadi camat, nunggu berapa tahun dulu jadi lurah, baru jadi camat. Camat mau jadi wali kota atau bupati, nunggu berapa tahun jadi camat. Jadi wali kota, bupati, jadi gubernur, nunggu berapa tahun dulu. Wali kota, gubernur, wali kota ke gubernur. Mau gubernur, mau jadi presiden, menteri dulu, menteri, wakil presiden, baru jadi presiden. Kalau mau diurut, pertanyaannya, kadang-kadang habis umurnya, nggak tembus itu menjadi presiden. Padahal berapa tahun? Ini baru berapa derajat? RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, wakil presiden, presiden. 9 derajat, 9 pangkat. Lah kita duduk sekarang 700 pangkat. Setiap dari derajat pertama ke derajat kedua, pangkat pertama ke pangkat kedua, 500 tahun perjalanan. Lah kok bingung untuk nyari pangkat, nggak bingung nyari pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pintu dunia ini sempit. Pintu dunia ini sempit. Tapi yang karep kata, akhirnya sikut-sikutan. Pintu kita menuju Allah luas. Yang karep, yang kepingin untuk sampai kepada Allah sedikit. Maka kalau kita ingin sampai kepada Allah jauh lebih mudah daripada kita kepingin karep dalam urusan dunia. Nggak ada wali sikut-sikutan itu nggak ada. Yang ada menteri sikut-sikutan, pejabat sikut-sikutan, udah kantor sikut-sikutan, udah gaji gak sepiro. Saling fitnah sana, saling fitnah sini, adu domba sana, adu domba sini. Jelasnya. Kenapa? Salah ide. Pintu dunia ini sempit. Yang kepingin banyak, ya sikut-sikutan. Lah kenapa kita nggak bingung pintunya Allah aja? Salawis gede, ombok harus kepingin, omplong-omplong. Makanya wali nggak ada sikut-sikutan. Kenapa? Luas pintunya Allah. Siapapun yang kepingin jadi wali, berapa banyak pun kita yang menjadi wali. Seluruh umat manusia di muka dunia sekarang mau jadi wali tetap ombo itu pintunya Allah. Nggak mungkin kemudian kita ini sikut-sikutan. Dan lebih gampang, lebih ombo, lebih luas, lebih gampang kita ini sampai kepada Allah daripada sampai kepada jabatan. Buang umur, kita ngejar dunia, ngejar jabatan, buang umur. Tapi kalau ngejar pangkat di sisi Allah nggak buang umur. Duduknya kita sekarang nggak sampai sejam, tapi 700 derajat. Bayangkan kalau kita besok hadir lagi 700 derajat lagi. Bayangkan kalau sehari 3 kali 20 berapa? 700 kali 3 2100 derajat. Wah. Tapi nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Jadi wali kota banyak, jadi walinya Allah nggak ada yang mau. Badan lebih gampang jadi walinya Allah daripada jadi wali kota. Itu masalahnya. Kenapa? Ya karena mereka menganggap dunia sudah.
Ketika penyakit duniawi, kedunian itu sudah menjangkiti hati seseorang, maka mereka gelap dengan tujuan akhiratnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya ketakwaan. Artinya apa? Kapan berilmu ya harus diamalkan. Al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu selalu menyeru kepada amal. Ilmu itu selalu menyeru kepada amal. Kalau ilmu dan amal gaduh, ilmunya ada, amalnya ada, maka ilmu dan amal akan menjadi satu yang hakikat, kokoh kuat. Tapi kalau enggak, cuma sekedar ilmu tapi enggak ada amal, ya ibarat wanita cantik tapi sudah mati. Badan sempurna tapi roh enggak ada. Roh enggak ada, nyawa enggak ada. Ada ilmu tapi enggak ada amal, kan beda ya. Mobil sama mobil-mobilan kan beda. Ada ilmu, ada amal. Motor tenang, pakai untuk apa manfaat? Mau kemana bisa. Lah kalau motor-motoran ya nggak bisa. Ilmu tanpa amal, motor-motoran, mainan nggak bisa. Ilmu harus diamalkan. Ibrahim bin Adham pernah lewat menyusuri satu jalanan di kota Mekah. Ketika menyusuri jalan di kota Mekah ini, ngelihat ada satu batu. Batu itu terukir, terpahat. Wahai fulan, baliklah aku. Baliklah aku. Kamu akan mendapatkan ilmu yang baru. Penasaran Ibrahim bin Adham ini, ulama. Wah, ilmu apa nih yang bisa saya dapat dari balik batu ini? Bukan udang di balik batu. Apalagi udang di balik rempeyek. Enggak. Penasaran. Di balik batu tadi itu sama Ibrahim bin Adham. Dilihat apa tulisan batu itu yang terpahat di baliknya? Kamu atas apa yang kamu ketahui saja belum mengamalkan. Apa perlunya kamu cari ilmu yang baru? Kamu atas apa yang kamu tahu saja belum mengamalkan. Apa perlunya kamu mencari ilmu yang baru? Kan tujuannya membalik batu untuk dapat ilmu yang baru. Ternyata dapat nasihat. Kamu yang membalik batu ini, atas apa yang kamu tahu, ilmu yang kamu tahu, nggak ngamalkan, kok mau cari ilmu yang baru? Tapi ini bukan dalil ya. Oh berarti Bib, saya kalau begitu pray ngaji sih. Ilmu yang sudah saya punya ini harus saya amalkan dulu gitu. Enggak. Berilmu itu wajib, mengamalkan ilmu juga wajib. Sama, saya kasih gambaran begini. Sholat wajib apa buatan? Wajib. Khusyuk dalam sholat? Wajib. Waduh saya belum khusyuk, terus nggak sholat. Waduh saya belum ngamalkan ilmu, terus nggak berilmu. Tetap wajib ngaji. Tapi pulang diamalkan ilmunya. Tetap wajib sholat. Kalau belum khusyuk, besok sholat lagi sampai khusyuk. Kadang-kadang orang begini, sosok gelek-gelek ngaji. Coba gelek-gelek ngaji, sing ngaji kudu mesti mlebu surga. Buat apa sholat? Kalau ternyata sholat tidak menjamin kita masuk surga. Bisa bilang apa? Gampang. Kamu kerja yakin sugi, gak lalah apa kerja? Buat apa sholat? Belum tentu masuk surga. Buat apa ngaji? Belajar ilmu agama? Belum tentu masuk surga. Kamu kerja yakin kaya? Enggak. Yakin kaya? Enggak. Lalu apa kerja? Repot orang zaman sekarang ini. Ngomong nggak pakai ilmu agama ya begitu sudah. Kayak apa lek aku sholat? Ya apa sih? Yang sholat aja, yang ngaji aja belum tentu masuk surga terus gak ngaji belas. Itu namanya booking neraka sebelum mati namanya. Yang kerja aja belum tentu kaya, wah kayak apa kerja? Lek guru mesti sugih, gak kerja ya itu namanya daftar melarat. Selesai. Logikanya begitu. Ayo coba tawalik ngono. Kira-kira jawab apa dia? Ada itu bisikan setan. Was-wasnya syaitan. Seolah-olah benar. Tapi kalau dipikir dikit aja, wah, ya salah total, fatal. Ngaji wajib, ngamalkan ilmu wajib, sholat wajib, sholat sampai khusyuk wajib. Yang penting kan usaha. Masalah khusyuk enggak khusyuk kan urusannya Allah. Lah kalau kita ini kepingin khusyuk ya enak. Masalahnya kita kepingin khusyuk belum tentu Allah kasih khusyuk.
Yang penting usahanya kita tidak dinilai oleh hasil akhir. Kenapa? Hasil akhir bukan ranahnya kita. Hasil akhir itu urusannya Allah. Allah nilai dari usaha. Yang penting saya sholat isya niat khusyuk. Mudah-mudahan Allah bantu saya bisa khusyuk. Kalau ternyata tidak, Allah nggak nilai hasil akhir. Beda orang sholat isya nggak rencana khusyuk pokok sholat, sama orang berangkat dari rumah untuk sholat isya rencana khusyuk, beda. Lah kalau nggak rencana khusyuk ya pacarnya khusyuk. Tapi kalau rencana khusyuk itu yang dinilai sama Allah. Oh dia rencana khusyuk. Tapi khusyuk atau enggak urusanku kata Allah. Nah Allah tidak menilai hasil akhir. Allah tidak menilai hasil akhir. Allah menilai usaha, upaya, ikhtiarnya kita. Kenapa? Yaitu ranahnya kita memang cuma sekedar bisa berusaha. Beda dong orang berangkat dari rumah sholat isya nggak ada usaha untuk khusyuk belas, rencana ya orang. Sama orang mudah-mudahan isyaknya saya lebih khusyuk dari maghribnya saya, subuhnya saya lebih khusyuk daripada isyaknya saya, duhurnya saya lebih khusyuk daripada subuhnya, terus begitu. Masalah khusyuk nggak khusyuk ya bukan urusannya saya itu. Kalau urusannya saya dari kemarin-kemarin sudah khusyuk saya itu. Bukan urusannya saya, urusannya Allah. Wes, yang penting saya usaha. Kadang-kadang ya takbir tok khusyuknya, kadang-kadang Fatihahnya tok ya khusyuknya, kadang-kadang ya ketika sujudnya tok baru khusyuk. Nggak apa-apa. Yang penting berangkat rencana khusyuk dan ada usaha, selesai. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib berilmu dan mengamalkan ilmu. Yang ketiga, nggak bisa kita ini hanya mengandalkan mengandalkan amal yang wajib tok agar dicintai sama Allah, itu nggak bisa. Harus bisa ngamalkan apa yang sunnah. Beda orang cinta kepada Allah sama orang dicintai sama Allah itu beda. Kalau kita cinta sama Allah wajib. Tapi yang luar biasa, yang prestasi adalah ketika kita dicintai sama Allah. Ini hebatnya. Kita nih sekarang nih, tanpa kita sadari, kita ini sedang dicintai sama Allah, bukan cinta sama Allah. Kalau sekedar cinta sama Allah, iman sama Allah, nggak nunggu masuk masjid, yang nggak masuk masjid pun juga cinta sama Allah, iman sama Allah. Tapi terbukti atau tidak? Mereka dicintai juga nggak oleh Allah. Nah, kita ini sekarang yang ngaji dicintai sama Allah. Kenapa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, orang soleh, Allah fahamkan dia terhadap ilmu agama. Kita kan bingung, saya ini bakal jadi orang soleh apa enggak ya? Bakal jadi orang baik apa enggak ya? Kan saya soleh atau enggaknya, baik atau enggaknya tergantung Allah. Allah pilih saya enggak ya? Tergantung. Coba lihat, kita ini semakin tua semakin paham ilmu agama atau enggak? Tambah umur, tambah ngerti ilmu agama atau enggak? Oh iya, tambah umur, tambah tua, tambah ilmu agama. Itu tanda bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk jadi orang baik. Saya kepingin jadi orang baik, wajib. Nah kalau nggak kepingin jadi orang baik, jadi apa? Tapi yang hebat, saya dikehendaki Allah jadi orang baik. Wah, ini hebat nih. Apa tandanya kalau saya dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik? Yufaqihu fiddin. Dia difahamkan oleh Allah ilmu agama. Berarti kita sekarang nih terpilih untuk menjadi orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan Allah ini jangan kita tepis, jangan ditolak. Karena nggak ada yang punya takdir dan kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditepis, jangan ditolak. Ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngamalkan sunnah itu juga merupakan cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang lebih afdol, yang lebih utama, yang lebih besar ganjarannya, pahalanya lebih daripada ibadah wajib. Jelas ya? Tapi fala yazalu yatagarrab ilayya 'abdi, senantiasa hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku sebagai Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbah, sampai pada akhirnya dia menjadi orang yang aku cintai. Wajib sunnah, wajib adalah ibadah yang paling afdol, ganjaran paling gede. Tapi itu hanya sekedar ungkapan terima kasih kepada Allah.
Sunnah itu cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran begini. Saya punya 2 budak misalkan. Ada budak A, ada budak B. Jelas nih ya. Saya kasih masing-masing uang 100.000, 100.000. Apa perintahnya? 1. Belikan saya buah-buahan. Wes. Budak A datang kepada saya, ya pokok bawa buah. Wes, mari. Budak B enggak. Buah tadi dihias. Kasih keranjang, kasih pita. Kayak souvenir gitu. Ini ngasih buah. Nih apel beb, nih pisang beb, nih anggur beb. Tapi ya kosongan begitu sudah. Budak B enggak. Indah. Bersihkan, cuci dulu, karuk keranjang, dibuat bentuk yang manis, ditutup pakai plastik, kemudian dikasih pita, taruh. Ini beb buahnya. Saya mau tanya, adakah di antara mereka berdua yang tidak melaksanakan perintah? Ada, semuanya melaksanakan perintah. Kenapa perintahnya saya? Belikan saya buah. Tapi kan beda. Ini sekedar melaksanakan kewajibannya. Perintahnya apa ya itu sudah. Tapi kalau yang kedua, dia menambahi sesuatu apa yang bukan kewajibannya. Itu tanda kalau dia cinta sama saya. Dan saya pun cinta sama dia. Kalau ini pokok kelakon. Kalau ini totalitas. Oh beda dong. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita hanya puas dengan kewajiban, yaitu sekedar kita ini ibadah sama Allah, nyembah sama Allah. Tapi kapan kita mempercantik ibadahnya kita dengan apa yang sunnah, itu tandanya kalau kita kepingin dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan kita dicintai oleh Allah, maka seluruh makhluk akan cinta kepada kita. Seluruh makhluk akan cinta kepada kita. Allah itu kalau cinta sama kita, Allah panggil Jibril. Jibril, aku fulan, aku cinta sama fulan. Umumkan sama penduduk langit, malaikat semuanya, bahwa aku cinta sama fulan. Maka Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat, malaikat, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Aku cinta sama fulan. Maka kalian wahai penduduk langit wajib cinta sama fulan. Kalau sudah Allah, penduduk langit, para malaikat cinta kepada fulan, maka seluruh penduduk bumi juga cinta kepada fulan. Wudi'alahul qabulu fil ardh. Dia akan menjadi orang yang mudah diterima di kalangan masyarakat. Kenapa? Allah cinta, malaikat cinta, penduduk langit, penduduk bumi Allah kasih cinta. Walaupun tetap sudah menjadi keniscayaan sebaik-baiknya orang, dicintai seseorang oleh Allah, oleh malaikat, pasti ada yang nggak suka. Rasulullah itu makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dicintai oleh malaikat. Tapi yang musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab. Itu keniscayaan, nggak ada orang saking dicintainya sama Allah nggak punya musuh sama sekali, nggak ada. Pasti ada yang nggak suka sama dia. Cuma dia nggak tahu, gitu aja. Cuma dia nggak tahu. Rasulullah SAW aja punya musuh sekelas Abu Jahal, Abu Lahab. Itu bukan berarti karena Rasulullah gagal. Itu adalah keniscayaan. Itu sunnatullah sudah. Aturan mainnya Allah. Setiap manusia hidup di dunia pasti ada yang nggak suka. Malaikat Jibril sama malaikat Mikail ada yang nggak suka. Nggak semua umat Yahudi, umat Nasrani cinta sama Jibril, cinta sama Mikail. Enggak. Ada di antara mereka yang cinta sama Jibril, ada yang nggak cinta. Ada di antara mereka yang cinta sama Israel, ada yang enggak? Umat Yahudi, umat Nasrani, ada yang enggak cinta sama Israel. Kenapa? Tukang mateni wong Israel. Repot, iman sama Allah tapi enggak iman sama malaikat yang dikasih fungsi, yang dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benci sama Israel. Kenapa? Gara-gara Israel aku mati. Alhamdulillah kita enggak seperti itu. Umat Yahudi, umat Nasrani ada yang seperti itu. Walaupun enggak semuanya, tapi ada. Kalau kita kan nggak ada yang benci sama Israel. Kenapa? Makhluknya Allah, dikasih tugas sama Allah, dia laksanakan perintah, selesai. Kita kalau ingin dicintai sama Allah, laksanakan sunnah. Singkat cerita, Allah itu kalau cinta sama kita, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita langkahkan kakinya menjadi manfaat, menjadi barokah semuanya. Pernah diceritakan sebagai penutup, ada seorang santri manggil gurunya, ngundang makan, bikin makan banyak, padahal gurunya diundang sendirian, berangkat sendirian, makan
banyak. Bingung gurunya, ini buat siapa ini? Kan saya datang sendirian. Iya, saya tahu guru kula pun semerap yai jenengan rawuh piyambak. Cuman ini saya bikin makanan segini banyak. Saya berharap nabroh pandangannya jenengan. Karena saya yakin jenengan orang soleh, walinya Allah, maka setiap apa yang jenengan pandang di situ juga jatuh pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya harap untuk anak istri saya di rumah. Itu yang saya harap untuk santri-santri saya di pondok dan di madrasah. Pandangannya jenengan. Jenengan tinggali setunggal. Ini satu persatu mendapatkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wali orang soleh pandangannya, apa yang dia dengar, apa yang terucap dari lisannya, semuanya manfaat, semuanya barokah. Semuanya manfaat, semuanya barokah. Dan wali itu doanya mustajab. Kan begitu. Minta apa dikasih sama Allah, minta berlindung dari apa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hadits qudsinya mengatakan begitu. La in ista'adzani la u'idzanna wa la in sa'alani la a'taitanna. Kalau dia minta perlindungan, aku kasih perlindungan. Minta selamat, aku kasih. Kalau dia minta sesuatu permohonan, aku kasih apa yang dia mohonkan kepadaku. Doanya mustajab. Makanya sering kita dapati orang-orang soleh doanya karomah, doanya manjur, doanya sakti. Ini hadirin hadirat subhanahu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang soleh semuanya. Anak istri kita mudah-mudahan dijadikan orang-orang soleh semuanya. Anak cucu dan tuan kita sampai kiamat mudah-mudahan dijadikan orang-orang soleh semuanya. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa gharabatin lana fi dinina ma al-kutri wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahba bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syurur wa aqirra bil ridha minkal ulul waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa man ilal haqq da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali kiram syurafa wa 'ala sahbi masabihil qurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.